seorang tokoh munafik yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai-sampai mengaku diri sebagai nabi. Ya, Abdullah bin Ubay. Apalagi ketika Rasulullah meninggal dunia, jadi makin orang munafik jadi. Nah, orang munafik, ya, munafik ketika itu adalah munafiknya akidah. Makanya di dalam akidah kita, orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Orang munafik. Tapi bukan munafik seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda ayatul munafik talata, tidak. Kan dalam hadis Nabi ada ayatul munafik talata, tanda-tanda orang munafik ada 3. Kan? Idza hadatsa kadzaba, apabila dia ini berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika janji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Ini ayatul munafik. Hadisnya sahih. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nah, di dalam kategori akidah, orang munafik lebih parah daripada orang kafir. Maknanya adalah munafiknya akidah. Lagi-lagi kita pernah belajar kemarin mengenai kafir. Kafir ada kafir akidah, ada kafir muamalah, ya kan? Yang dibahas kemarin bagaimana orang yang kagak sholat dia juga wajib disolatkan selagi dia ini masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap dia disolatin. Lepas dia dihukumi kafir secara muamalah, terserah itu urusan dia sama Allah nanti. Urusan kita yang masih hidup adalah nyolatin. Ya, ngafalin, mandiin, ngafalin, nyolatin, kuburin, selesai. Baik kita. Begitu juga orang munafik. Nah, orang munafik kalau memang munafiknya itu munafik akidah, maka sama dengan orang kafir seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik akidah. Kenapa? Karena di depan orang Islam dia bilang Islam, di belakang orang Islam dia katakan saya bukan orang Islam. Jadi ya, di mana tempat dia itu di situ ngomongin Islam, di tempat yang lain bukan. Gitu. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, satu saat Abdullah bin Ubay bin Salul, ini dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya Abdullah bin Ubay datang kepada Rasul. Faqala a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi. Nah, anaknya Abdullah bin Ubay bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya minta qamisku ya Rasul. Untuk apa? Untuk dipakaikan, dikafankan kepada mayat bapak saya. Dikafankan. Nabi Muhammad tahu itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Nabi Muhammad ngasih. Kenapa Nabi ngasih? Nabi pernah ingat pamannya Abbas bin Abdul Muttalib ketika terjadi perang Badar. Ketika itu pamannya Nabi nggak pakai baju. Akhirnya Abdullah bin Ubay itu yang ngasih baju kepada pamannya, biar urusan dunia selesai. Akhirnya Nabi ingat itu, dikasih. Nih silakan dipakai, dipakaikan. Agar apa? Mudah-mudahan dengan pakaian ini dosa ini diampuni, katanya gitu. Ya, kata anaknya Abdullah bin Ubay. Nabi nggak lihat Abdullah bin Ubay, Nabi ngelihat anaknya. Jadi kalau Nabi itu kan selalu setia dengan Nabi, makanya ngelihat anak. Nah, dari hukum ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa berbuat baik kepada non-muslim yang meninggal dunia, yang kena musibah itu diperbolehkan selama kita tidak mendoakan mereka mengenai akhirat. Karena ada pertanyaan, kalau seandainya ada orang non-muslim meninggal dunia, kita innalillahi nggak usah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak usah, bukan takdir di situ. Ya, turut berduka cita, udah selesai. Gak usah ada lagi. Apalagi kita bilang semoga dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ya nggak usah, nggak usah ya, nggak usah. Jadi kalau seandainya orang non muslim seperti itu, ya kita berbaik-baik aja. Kemudian gimana kalau seandainya ada non muslim? Jadi bilang non muslim dia pengen ngadain 3 hari, 7 hari, 3 hari, 7 hari, dia bingung. Dia ada di tengah-tengah orang Islam, minta dia dapat 3 hari, 7 hari, ambil lah. Iya, non muslim 3 hari, 7 hari, kita diundang, Pak, tolong datang ke tempat saya 7 hari. Bingung kan kita? Ya kita Kristen. Kalau seandainya dia nyatanya tak muslim, apakah kita boleh mendoakan itu untuk orang yang hidup? Boleh. Ya, orang yang hidup. Sama juga misalnya begini, ada non muslim punya tokoh, dia sangat yakin dengan doanya orang Islam, dipanggil ke jamaah al-Aqsa, 1 orang dapat cepet, mau nggak? Mau. Ya kan? Yang ini 300 3 kali gitu. Ya, jadi diundang, doain aja. Jangan minta almarhumahnya mana, nggak usah. Itu pertama. Doanya apa? Doanya mudah-mudahan dia dikasih hidayah. Nah, yang 7 hari tadi datang lagi. Kalau di situ nggak ada binatangnya, itu barang tinggal anjingnya, ya silakan datang. Kalau ada itu jangan. Karena kita datang ke sana khawatir nanti najis. Silakan datang. Doain gimana? Ya udah doainnya mudah-mudahan dikasih hidayah. Mudah-mudahan dengan baca Yasin di sini ibaratnya dia dikasih hidayah Allah. Ya, jadi boleh kita seperti itu. Ya, asalkan ingat kalau dikasih makanan, lihat-lihat itu makanan dari mana. Kalau ini adalah restoran Padang, ambil. Kalau makanannya ternyata made in India, tar dulu. Ya, tar dulu. Dan kita harus memberikan saran kalau bisa nggak usah makanan, sembako aja kasih. Udah selesai. Ya kan? Kita dapat doain. Ya. Karena bermuamalah untuk berbuat baik kepada non muslim itu sepanjang masalah dunia silakan. Mana tahu dia ibaratnya kan doain buat mayit, kan doain buat saya. Dia mau tahu? Enggak, kan itu bahasa Arab. Ya kan? Bahasa Arab. Allahumma hadi ahlal baiti ya Allah fi dinika. Kita bisa gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi minta hidayah Allah. Terus doa buat kita juga. Udah selesai. Jangan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi ya. Ya. Itu mengenai hadis ini penjabarannya tentang muamalah kepada non muslim. Kemudian Umar bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum rawahul khamsah illa Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaikanlah pakaian kalian yang putih, fa inna min khairi thiyabikum, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan kain putih
untuk mayat-mayat kalian. Jadi ini mengkafankan dengan kain putih, ya, kain putih. Hukumnya apa? Hukumnya